Halo saudara yang kasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam rangkaian syafaat malam yang seperti biasa akan berlangsung sekitar 1 minggu. Nah, tahukah Anda bahwa kata minggu berasal dari kata bahasa Portugis yang lalu diserap dalam bahasa Indonesia yang berarti hari Tuhan, Domingo, hari the days of our Lord, ya, hari Tuhan kita. Dan tentu kita menyadari ini merupakan pengaruh dari kekristenan yang beribadah pada hari Minggu. Nah, tentunya kita tahu bahwa hari Tuhan bukan cuma hari Minggu, tapi juga semua hari dalam 1 minggu itu kita meyakini sebagai hari Tuhan. Minggu ini dalam syafaat malam kita akan merenungkan tema-tema yang berkaitan dengan hari-hari dalam setiap minggunya. Mari kita ikuti bersama. Kalau Anda sudah cukup lama tinggal di kota Jakarta, kemungkinan besar Anda pernah melintasi Simpang Harmoni. Barangkali Anda pernah pula memperhatikan sebuah patung di jembatan Simpang Harmoni tersebut. Patung itu dibentuk menggambarkan sesosok manusia dengan posisi seperti tangan menunjuk ke langit, mengenakan topi atau helm yang bersayap. Nah, patung yang serupa dapat juga kita temui di Museum Fathahillah atau Balai Kota Lama Batavia di daerah Kota Tua Jakarta. Siapakah sosok yang digambarkan oleh patung tersebut? Dari plakat di kaki patung itu kita bisa mengetahui bahwa patung tersebut menggambarkan sosok Hermes, seorang dewa dalam mitologi Yunani, atau dikenal juga dengan nama Romawinya, Merkurius. Nah, nama ini yang kemudian diadaptasi diberikan kepada planet pertama dalam tata surya kita, yaitu planet yang lokasinya paling dekat dengan matahari. Apa hubungannya dengan hari ini, hari Rabu? Nah, kata Rabu berasal dari bahasa Arab yang berarti 4, menunjuk pada hari keempat dalam 1 minggu. Dalam berbagai bahasa yang lain, hari keempat ini biasanya menunjuk juga pada nama Merkurius. Dalam bahasa Latin, hari keempat ini disebut sebagai Dies Mercuri atau Hermera Hermo dalam bahasa Yunani, yang semuanya menunjuk pada dewa Hermes alias Merkurius. Dalam mitologi Yunani dan Romawi, sosok Hermes atau Merkurius adalah dewa yang sangat penting, yang punya banyak kemampuan dan peran. Namun perannya yang paling penting adalah sebagai pembawa pesan atau pewarta, messenger, yang menghubungkan dunia para dewa, dunia manusia, dan bahkan juga dunia orang mati. Barangkali karena itulah tugasnya, ia sering digambarkan memakai topi bersayap atau sepatu bersayap, simbol kemampuan untuk bergerak cepat dalam rangka menghantarkan pesan. Nah, kira-kira sosok Merkurius atau Hermes ini mengingatkan kita kepada siapa ya? Betul, pada sosok malaikat yang dalam Alkitab seringkali berperan sebagai pembawa pesan Allah. Misalnya, Malaikat Gabriel yang menyampaikan kepada Maria bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang putra. Tetapi saudara, sebenarnya Alkitab tidak hanya bicara tentang para malaikat atau sosok ilahi sebagai para pembawa pesan dari Allah. Alkitab juga bersaksi tentang peran manusia, orang percaya, sebagai para pembawa pesan Allah. Misalnya disaksikan dalam Yesaya 52 ayat 7 yang berbunyi demikian. Betapa indahnya kelihatan dari puncak-puncak bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan kabar baik, yang berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian baru kita juga membaca tentang para murid Yesus yang menyampaikan berita sukacita kepada banyak orang. Bahkan Alkitab sendiri adalah hasil kesaksian dari para pembawa pesan tersebut. Orang-orang percaya sepanjang zaman
yang menyampaikan pesan tentang karya Allah, karya keselamatan, karya kasih, dan sukacita dari Allah. Maka sebenarnya kita semua juga terpanggil untuk menjadi pembawa atau penyampai pesan Allah. Maka kemudian kini pertanyaannya, pesan macam apakah yang akan kita sampaikan? Akankah pesan kengerian, ketakutan, ancaman, atau bahkan kebencian? Seperti yang akhir-akhir ini sering kita lihat di dunia ini, termasuk juga dinyatakan oleh mereka-mereka yang mengaku diri beragama. Atau pesan kasih, penerimaan, pengorbanan, bela rasa, solidaritas, sebagaimana sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Pesan apakah yang Anda akan nyatakan lewat perkataan dan perbuatan Anda? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang padamu pada malam hari ini. Kami memohon agar kami semua selalu Tuhan beri kekuatan untuk mampu menyatakan karya kasih Allah, menyampaikan berita sukacita akan kasih Allah kepada setiap orang yang boleh kami jumpai, mulai dari keluarga, tetangga, teman, sahabat, sesama saudara seiman, atau bahkan lingkungan kami yang lebih luas. Tetapi untuk itu lebih dahulu kami mohon agar kami juga dimampukan merasakan, menghayati karya kasih Allah itu dalam hidup kami sendiri. Biarlah dengan demikian kemudian hidup kami adalah hidup yang menyampaikan pesan akan Tuhan yang penuh kasih, akan kasih dan keselamatan dari Allah yang boleh juga kami nyatakan lewat hidup kami, yang membawa kehidupan bagi orang lain, yang menguatkan kehidupan mereka yang lemah, memberikan pengharapan kepada mereka yang putus asa, dan yang menyatakan kasih kepada mereka yang membutuhkannya. Biarlah jika demikian juga kami sebagai gereja boleh menyatakan berita sukacita tersebut, agar gereja tidak hanya sibuk memikirkan dirinya sendiri, sibuk dengan hal-hal yang mengarah hanya ke dalam, ke dirinya, tetapi gereja tidak lupa akan tugas panggilannya untuk menyatakan kasih Kristus, sukacita Kristus lewat kesaksian dan pelayanannya, bahkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, lingkungan masyarakatnya. Biarlah kami sebagai gereja Tuhan selalu ingat, selalu Tuhan mampukan untuk melaksanakan tugas panggilan tersebut. Hari ini kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam berbagai pergumulan, secara khusus untuk mereka-mereka yang dalam kelemahan fisik karena sakit, harus dirawat di rumah atau di rumah sakit, harus menjalani masa istirahat pemulihan. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Henry, Bapak Glenn, Bapak Roni, Bapak Suherman, Ibu Joyce, untuk Michelle, untuk Ibu Herda, Ibu Grace, Bapak Andreas, Ibu Titin, Saudara Andion, Bapak Tan Insiu. Dan biarlah dengan demikian saudara-saudara kami ini boleh terus dikuatkan dan keluarganya mendapatkan kekuatan yang lebih selama masa-masa tidak mudah ini. Kami mau menyerahkan juga diri kami, keluarga kami dengan setiap pergumulan kami, baik dalam masalah ekonomi, kesehatan, dalam relasi antar anggota keluarga, khususnya dalam menghadapi setiap pergumulan di masa pandemi ini. Kami percaya Tuhan akan terus membimbing, menguatkan kami, sehingga kami boleh terus juga menyatakan kasih Allah lewat kehidupan kami. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami, yang juga sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.